Hernando Ari cukup terpukul di ruang ganti timnas Indonesia. Kiper andalan skuad Garuda tersebut sebenarnya bermain cukup baik saat pertandingan melawan Irak, Kamis 6 Juni. Namun, di tengah pertandingan yang penuh tekanan ini, dia menciptakan kesalahan yang cukup serius. Hasilnya, Irak bisa mendapatkan 1 gol dan 1 penalti memanfaatkan kesalahan Hernando. Dari unggahan di laman Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terlihat Hernando Ari kecewa dengan kesalahannya sendiri. Bahkan, dia cukup lemas saat berdiri dari kursi di ruang ganti timnas. Akibatnya, Erick harus memberikan motivasi tambahan untuk pemain tersebut, termasuk yang lainnya agar semua bisa segera bangkit. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa tak ada tempat untuk mundur lawan Filipina. Skuad Garuda bertekad meraih kemenangan. Timnas Indonesia saat ini hanya memiliki 1 peluang lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang ini karena timnas Indonesia sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Irak dalam laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 6 Juni 2024. Kekalahan ini membuat tim Merah Putih diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin lolos ke putaran ketiga. Bahkan pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati buat tim Merah Putih. Pasalnya ini akan menjadi laga terakhir sekaligus penentu siapa yang berhak menemani Irak ke putaran ketiga. Irak dipastikan sudah lolos ke putaran ketiga karena belum pernah terkalahkan dari 5 laga yang dilakoninya. Untuk itu, tim berjulukan Singa Mesopotamia tersebut telah mengemas 15 poin dengan menempati puncak klasemen grup F. Sementara itu, posisi kedua saat ini ditempati oleh timnas Indonesia yang mengemas 7 poin dari 5 laga yang dilakoninya. Posisi tim asuhan Shin Tae-yong ini masih bisa tergusur oleh Vietnam yang saat ini menempati posisi ketiga. Bahkan The Golden Star Warriors tersebut saat ini membayang-bayangi timnas Indonesia dengan hanya beda 1 poin. Vietnam saat ini mengemas 6 poin, sehingga apabila pada laga terakhir mereka bisa mengalahkan Irak, tentu saja timnas Indonesia bisa tersingkir dari Vietnam. Namun, akan beda cerita apabila tim Merah Putih bisa mengalahkan Filipina. Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa tetap mempertahankan posisi kedua apabila menang atas Filipina. Pasalnya, poin mereka tak akan terkejar dari Vietnam. Oleh karena itu, di laga yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 11 Juni 2024 mereka dipastikan menang. Shin Tae-yong mengatakan bahwa untuk menghadapi Filipina nantinya tak akan ada kata mundur. Ia menekankan bahwa tim Merah Putih akan bekerja lebih keras lagi nantinya agar bisa mengunci tiket putaran ketiga. Apalagi jika timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, skuad Garuda secara otomatis akan mengamankan tiket Piala Asia 2027. Tidak ada tempat lagi buat kita mundur, kita harus bekerja keras, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Lebih lanjut, Shin mengakui bahwa Filipina tak akan menjadi lawan yang mudah. Mereka bahkan mampu memberi perlawanan ke Vietnam. The Azkals bahkan sempat menahan imbang, tetapi akhirnya Vietnam berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Pelatih berusia 53 tahun tersebut pun menekankan agar tim asuhannya nanti bisa bekerja lebih keras lagi, dengan harapan timnas Indonesia bisa mengamankan kemenangan nantinya. Memang saya juga tidak menganggap tim Filipina mudah, para pemain kita harus bekerja keras, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan perjalanan timnas Indonesia ini masih panjang untuk bisa naik ke atas. Oleh karena itu, ia meminta para pemainnya untuk bekerja lebih keras lagi. Shin pun menekankan agar tim Merah Putih bisa tampil habis-habisan melawan Filipina nantinya, dengan harapan mereka mengunci tiket ke putaran ketiga nantinya. Perjalanan kita masih jauh untuk naik ke atas, untuk itu kita akan berusaha lebih keras lagi dan lebih berusaha untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, tuturnya.
Timnas Indonesia harus merasakan kekalahan 0-2 dari Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Senayan, Jakarta. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong merasa kesal dengan permainan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia sejatinya mampu menahan imbang Irak pada babak pertama dengan skor 0-0. Namun, pada babak kedua, petaka datang ke Timnas Indonesia, di mana Irak berhasil mencetak gol. Gol pertama Irak dicetak oleh Aimen Hussein pada menit ke-54 melalui tendangan penalti. Tim Merah Putih harus kembali kemasukan gol lewat Ali Jasim setelah kiper Timnas Indonesia Hernando Ari blunder pada menit ke-88. Skor 2-0 untuk kemenangan Irak atas Timnas Indonesia bertahan hingga laga usai. Meski kalah, Sintayong tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak asuhnya. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti banyaknya kesalahan yang dilakukan pemain Timnas Indonesia. Seharusnya, menurut Sintayong, tidak sepatutnya para pemain Timnas Indonesia melakukan blunder. Para pemain sudah bekerja keras, tetapi banyak hal yang disayangkan, kata Sintayong kepada awak media. Walaupun kami bermain baik, tetapi karena kesalahan sendiri kami kalah, lanjut Sintayong. Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia belum lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menyisakan satu pertandingan lagi di grup F dengan melawan Filipina. Kiper Inter Milan Emil Audero buka suara terkait peluangnya memperkuat Timnas Indonesia. Dia menyampaikan hal itu kepada media lokal Italia, La Provincia di Como. Emil memang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang bernama Edi Mulyadi. Dia bahkan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia juga mengaku masih memiliki banyak kerabat di Mataram dan sering pulang kampung ketika kompetisi sedang libur. Ya, saya orang Indonesia. Saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana, ujar Emil Audero. Saya telah berkunjung ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan pada hari libur, dan saya akan lebih sering kembali lagi, ujarnya menambahkan. Nama Emil kembali mencuat dan diisukan bakal menjadi pemain naturalisasi setelah sempat bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebenarnya bukan saat itu saja kabar soal naturalisasi Emil mencuat. Sebenarnya upaya naturalisasi Emil sudah dilakukan PSSI sejak era Edi Rahmayadi. Namun keinginannya untuk tampil di timnas Italia menghalangi hal itu. Kini secara jujur Emil pun mengakui bahwa kemungkinan itu pun tidak ada, dan dia tidak tahu seberapa besar manfaatnya jika membela timnas Indonesia. Anggap saja tidak sedekat itu. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya hanya punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada, kata Emil. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya bagi saya, tutup Emil Audero Mulyadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait pemain timnas Indonesia diminta diisi 60% pemain nasional. Seperti yang kita ketahui, anggota DPR RI Putra Nababan sebelumnya meminta agar timnas Indonesia bisa diisi 60% pemain nasional dan 40% pemain naturalisasi. Anggota DPR ini berharap PSSI bisa lebih fokus dalam pembibitan pemain muda. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut ia mengatakan ingin melihat komposisi pemain di lapangan itu kalau bisa 60% pemain nasional, dengan harapan
tidak diisi oleh semua pemain naturalisasi. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa semua orang pasti punya opini masing-masing. Namun, Erick Thohir menekankan bahwa pemain-pemain keturunan ini juga memiliki darah Indonesia. Ya, kan opini itu sah-sah saja. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional, ujar Erick Thohir kepada awak media di GBK.